Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara pada pagi ini, haleluya. Materi ini saudara pernah saya bagikan di dalam ibadah pendalaman iman, ya, transformasi iman GIF hari Jumat. Tapi setelah saya sampaikan, Tuhan taruhkan di hati saya untuk sampaikan juga di hari Minggu. Sempat saya sharing sama istri saya, yang materi ini gue sampein di hari Minggu gimana? Saya masih ingat istri saya bilang jangan, ya, karena nggak semua jemaat hari Minggu itu sudah mengerti apa yang lo mau sampaikan gitu. Tapi sorry ya, bukannya nggak mau dengar penolong saya yakni istri saya. Tapi saya sejak dia ngomong sampai kemarin, minggu kemarin, ya, tepatnya hari Sabtu minggu kemarin sebelum Om Heru sampaikan di tempat ini, saya terus bergumul dan ada suara hati yang bilang, enggak, lu ngomong ini, ya. Karena suara hati, saya percaya saudara, setiap kita kalau hidupnya benar, ya, meskipun yang ngomong itu suara hati, Roh Kudus yang memaksa untuk bicara lewat suara hati. Dan saya melihat fenomena-fenomenanya, saya sempat tahan, enggak Tuhan, kata istri gua enggak, gitu ya. Tapi saya lihat baca berita, ya. Saya bahkan beberapa minggu ini bacanya bukan sekedar koran lokal lagi, Bapak Ibu, ya. Saya coba buka berita-berita koran internasional, ya. Berita-berita dalam soal Ahok dan lain sebagainya cuma selingan aja. Padahal tadinya saya suka di sini, ya. Dan saya semakin yakin bahwa memang saya harus sampaikan karena saudara dan saya adalah generasi akhir. Saya akan beri tema khotbah ini tentang perang akhir zaman. Seri tentang Gog dan Magog, saudara. Ya. Kenapa saya harus sampaikan ini kepada saudara? Ada alasan kenapa saya sampaikan ini. Yang pertama, perang akhir zaman atau Gog dan Magog itu adalah nubuatan di Alkitab. Alkitab yang ngomong, Alkitab yang mencatat, dan Alkitab kita imani sebagai firman Tuhan. Ya dan amin. Yang kedua saudara, kenapa saya khotbahkan ini pada seri di minggu ini, sesi 1, sesi 2, sesi 3, itu runtut tentang Gog dan Magog, ya. Kalau Bapak Ibu nanti ada waktu ikuti itu, ya, pasti akan dapat pemahaman yang jelas, tajam. Karena melihat kondisi real 2016. Nah, dua faktor inilah yang membuat saya akhirnya berani mengambil sikap untuk berkhotbah di mimbar ini. Meskipun saya paham di hari Minggu ini iman kita beda-beda, ya. Saya biasanya kalau ngajar yang keras itu di hari Jumat. Karena bagi saya yang Jumat itu saudara sudah ngerti apa yang saya mau sampaikan, sudah ngerti saya. Tapi saya ambil resiko ini, ya, karena saya ingin Bapak Ibu dan saya semua kita siap menghadapi akhir zaman, ya. Coba kita buka dulu. Alasan pertama kenapa saya mau khotbah ini, karena ada nubuatan di Alkitab. Tolong dibaca. Nanti Marcel boleh atau isi saya juga boleh. Wahyu 16
ayat 12 sampai 16. Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Harmagedon. Harmagedon ini adalah hanya satu dari apa yang saya mau sebut sebagai perang dunia ketiga atau perang akhir zaman. Jadi kalau Bapak Ibu punya pemahaman selama ini bahwa perang akhir zaman itu hanya Harmagedon, maafkan saya, Bapak Ibu setengah benar. Ya, saya selalu berkata kalau setengah benar artinya salah. Mana ada setengah benar, saudara? Jadi untuk bisa menjadi benar, Bapak Ibu nggak boleh cuma setengah. Nah, Harmagedon itu memang Alkitab ngomong. Salah satu perang di akhir zaman tercatat di Wahyu pasal 16. Pasti terjadi, Bapak Ibu. Udah terjadi belum sekarang? Belum. Ya. Tapi perhatikan baik-baik. Selain Harmagedon, ada perang lainnya. Yang Bapak Ibu kadang-kadang kita orang Kristen miss. Ya, saya coba browsing di YouTube, Bapak Ibu. Ya, coba cari. Ada nggak khotbah tentang Gog dan Magog itu? Hampir-hampir tidak ada. Tapi kalau ngomongin Harmagedon, banyak sekali dikhotbahkan di mimbar dan diupload di YouTube. Ya, perang Gog dan Magog, saudara. Ada juga di Alkitab. Coba kita buka. Wahyu 20, tolong dibaca ayat 1 sampai 3. Wahyu 20 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikutinya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Perhatikan saya. Saya orang yang sangat berani mengatakan bahwa kitab Wahyu itu urutannya sistematis, kronologis. Ya, saya nggak berubah. Ya, sejak saya menjadi pengkhotbah akhir zaman, sejak saya mengekspos kitab Wahyu, sejak saya mengampu mata pelajaran eskatologi di STT, saya selalu berkeyakinan tidak berubah sampai sekarang, membaca kitab Wahyu itu runtut. Pasal 1 mendahului pasal 2, pasal 2 mendahului pasal 3 dan berikutnya. Kenapa? Karena ini wahyu. Yohanes di masa tuanya di Pulau Patmos, di kesendiriannya, dibuang sebatang kara, padahal dia adalah pemimpin rasul, satu-satunya rasul yang hidup, yang tersisa di zaman itu. Dia diperlihatkan tentang akhir zaman. Sesuatu yang terjadi ribuan tahun di depan dia. Dia diperlihatkan film. Saya percaya dia diperlihatkan film oleh Tuhan. Di Pulau Patmos, di pulau yang kering, sebatang kara, ngerasa kesepian, gak ada penghiburan, Tuhan berikan janji. Ingat ya, ingat kisah ini gak? Ada suatu ketika Yesus sama Petrus sama Yohanes. Terus Petrus ngomong sama Yesus gini, "Guru, bagaimana orang itu?" Nunjuk kepada Yohanes, ya. Apakah dia mati cepat atau mati lama kalau kita lihat konteksnya? Kata Yesus apa? Apa kata Yesus? Orang ini ya akan apa? Melihat akhir zaman. Bahasa saya begitu. Bukan berarti Yohanes umur panjang sampai 2020 nanti, tidak. Tapi faktanya memang dia satu-satunya rasul dari 12 itu yang diperlihatkan tentang akhir zaman oleh Tuhan. Jadi dia diperlihatkan film di tengah kesendiriannya. Film tentang akhir zaman, runtutan akhir zaman. Itulah yang ditulis dalam kitab Wahyu yang kita baca ini.
pasal 16, perhatikan, ada Harmagedon. Habis Harmagedon di pasal 16, pasal 20 dibaca tadi sama Pastor Silvi. Ada apa? Kerajaan 1000 tahun. Habis kerajaan 1000 tahun, ada lagi rangkaiannya. Pasal 20 ayat 7 sampai 10, lanjutin. Nah ini perang berikutnya di akhir zaman, saudara. Ayat 7 dan 8. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Perhatikan baik-baik. Ada Gog dan Magog lagi. Itu apa? Perang. Baca baik-baik konteksnya. Jadi yang saya mau katakan di sesi ini, di pagi hari ini, di detik ini kepada saudara yang mendengarkan saya, bahwa di akhir zaman menurut kitab Wahyu, ya, akan ada perang Harmagedon. Habis perang Harmagedon selesai, kita akan masuk dalam rangkaian kerajaan 1000 tahun masa damai di bumi ini. Kenapa bisa masa damai? Iblis diikat. Tidak ada lagi niat jahat, tidak ada lagi roh jahat, tidak lagi ada lagi intimidasi dari kuasa-kuasa kegelapan. Bapak, Ibu, dan saya kalau kita berbuat dosa, tentu tidak sengaja, itu karena ada faktor eksternal. Kita yang anak Tuhan tidak mungkin berbuat dosa, benar tidak? Firman Tuhan katakan kan? Tapi kita faktanya masih bisa berbuat dosa, benar tidak? Kenapa? Padahal kita tidak berniat, karena ada faktor eksternal. Siapa itu? Musuhmu bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat yang ada di udara. Dia mengintimidasi pikiran kita, hati kita. Dia membuat pikiran kita, hati kita rusak gara-gara fenomena yang kita lihat di jalanan. Kita akhirnya emosional juga. Itu karena faktor jahat. Si jahat ini. Tapi ketika si jahat ini diikat, tidak ada lagi faktor eksternal yang bisa mengganggu kita. Apalagi di kerajaan 1000 tahun, Yesus menjadi raja. Damai sejahtera, shalom Tuhan benar-benar dirasakan oleh dunia ini. Damai 1000 tahun. Habis itu selesai, iblis dilepaskan kembali. Alkitab yang ngomong loh, bukan saya loh. Ketika iblis dilepaskan kembali, iblis akan menyesatkan bangsa-bangsa. Dan akan ada perang Gog dan Magog. Yang saya mau katakan, di kitab Wahyu ada 2 perang. Harmagedon dan Gog dan Magog. Sepertinya inilah yang disebut dengan perang terakhir di akhir zaman. Harmagedon, Gog dan Magog. Tapi ternyata saudara, ini kenapa saya selalu berkata kepada saudara, banyak orang Kristen jadi orang sesat, ya, gara-gara punya pemahaman yang gak benar. Bacanya cuma kitab Wahyu doang. Bapak Ibu, saya ngomong begini kenapa? Karena saya pengajar eskatologi, doktrin akhir zaman. Buku-buku akhir zaman yang terjemahan bahasa Indonesia di rumah saya, di lemari saya, nyaris lengkap. Kalau terjemahan Indonesia. Saya kolektor Bapak Ibu, karena emang saya pengajar di situ. Yang saya perhatikan, penulis-penulis teolog-teolog kalau ngomongin tentang akhir zaman, perang dunia ketiga, ngomonginnya selalu Harmagedon dan Gog dan Magog. Padahal kalau Bapak Ibu baca Alkitab di kitab-kitab lainnya, ini yang diabaikan banyak orang Kristen, banyak teolog. Ada perang lain Bapak Ibu, yang faktanya sampai 2016 ini belum terjadi. Perang apa itu? Mari sama-sama kita buka, ya. Yeskiel 38. Ya, ada nubuatan nabi besar Yeskiel. Nubuatan ini juga tentang perang, saudara. Coba dibaca Bapak Ibu yang sudah ketemu Yeskiel 38. Apa judulnya? Perikopnya. Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Coba dibaca dulu, Marcel, ayat 1, ayat 2-nya. Silakan. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Oke, perhatikan saya lagi. Di Yeskiel 38 jelas ada firman Tuhan yang mengatakan tentang Gog di tanah Magog. Judulnya itu oleh LAI, firman Tuhannya berkata, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia, dan seterusnya. Nanti kau bisa baca di rumah. Pasal 38, pasal 39. Ada perang Gog dan Magog, kata Yeskiel. Saya tanya sama saudara. Ya. Perang Gog dan Magog yang di Yeskiel ini, pasal 38,
pasal 39 dengan perang Gog dan Magog yang dilihat Yohanes di kitab Wahyu pasal 20 tadi, peristiwa atau perang yang sama atau beda? Kalau dari namanya? Kalau dari namanya? Sama. Karena sama-sama menggunakan terminologi Gog dan Magog. Benar ya? Yeskiel 38:39 ngomongin Gog dan Magog, Wahyu 20 ngomongin Gog dan Magog. Tapi perhatikan baik-baik. Bapak Ibu nggak bisa cepat dengan mudah mengambil keputusan seperti itu. Selalu saya mengatakan di mimbar ini, kalau kita mau mengekspos ayat, lihat konteks. Lihat konteks, lihat konteks. Kalau Bapak Ibu baca ayat, ngajarin orang tentang sesuatu di ayat itu tanpa melihat konteks, saya berani ngomong, sesat. Salah saudara. Gak bisa kita mengajarkan sesuatu firman Tuhan tanpa melihat konteks. Nah, saya ngajar saudara pada pagi hari ini, boleh di cross check. Makanya kan saya bilang, kalau saya ngajar jangan diamin-aminin. Ya, saya paling gak suka diamin-aminin. Kenapa? Karena saya paham banget arti kata amin itu. Daripada kau amin-aminin, mendingan kau diam saja. Sepertinya kau melukai saya. Kok gue khotbah gini lo gak semangat gitu, gak amin-amin. Tapi saya lebih senang begitu. Kau catat khotbah saya, nanti baca lagi di rumah. Tanya Roh Kudus, hikmat Roh Kudus turun ke atas kita. Sama nggak hikmat Roh Kudus dengan apa yang saya ajarkan di mimbar ini? Kalau sama, baru aminin. Nangkap saudara? Jadilah jemaat seperti itu. Kenapa saya bilang Gog dan Magog Yeskiel dan Gog dan Magog di kitab Wahyu itu hal yang berbeda? Jadi gimana Pak maksudnya Pak? Kan Pak Seno tadi bilang bahwa di akhir zaman ada Harmagedon, benar ya? Di kitab Wahyu ya? Kerajaan 1000 tahun, Gog dan Magog. Ternyata di Yeskiel kata Pak Seno ada Gog dan Magog lagi. Gog dan Magog yang di Yeskiel ini kata Pak Seno beda dengan Gog dan Magog yang di kitab Wahyu. Kalau begitu posisi Gog dan Magog di Yeskiel ini terjadinya kapan Pak? Kalau beda dengan di kitab Wahyu berarti kan Pak, di kitab Wahyu itu Gog dan Magognya setelah kerajaan 1000 tahun, setelah Harmagedon. Berarti Gog dan Magog di Yeskiel ini di mana Pak? Posisinya dalam sejarah dunia nanti. Sebelum Harmagedon atau sesudah Harmagedon? Nah, sama-sama kita belajar saudara ya. Ada memang persamaan dan perbedaan dari Gog dan Magog Yeskiel dan Gog dan Magog kitab Wahyu. Ya, samanya yang pertama namanya sama. Gog dan Magog. Ya, apalagi samanya? Coba sama-sama kita lihat. Coba kita buka. Marcel tolong baca Yeskiel 38 ayat 18. Kemudian pasal 39 ayat 2. Silvi tolong baca Wahyu pasal 20 ayat 9. Kita coba benar-benar bikin diagramnya ya. Sayang di sini kita belum punya whiteboard gitu ya. Kalau ada saya mau tulis supaya jelas banget. Kita pilah Yeskiel 38 ngomong dan Gog dan Magog tentang apa? Wahyu 20 ngomongin Gog dan Magog tentang apa? Sekarang kita lihat. Apa persamaan dari Gog dan Magog, Yeskiel dan Wahyu ini? Yang pertama saya bilang tadi namanya sama. Itu Alkitab yang ngomong. Kita nggak bisa pungkiri. Ya, yang kedua, apa yang sama? Tolong dibaca Marcel. Yeskiel 38 ayat 18. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku. Oke, perhatikan di sini. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel. Coba dibaca pasal 39 ayat yang kedua. Dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Membawa engkau. Engkaunya siapa di sini? Engkaunya siapa? Kan perikopnya ngomongin siapa? Perikopnya apa tadi sayang? Gog. Kok Israel sih? Perikopnya? Gog di tanah Magog, bener kan? Berarti engkaunya ini siapa? Si Gog dong. Kok Israel sih? Gog dibawa ke gunung-gunung Israel. Oke? Berarti ya, kita dari pembacaan Yeskiel 38 ayat 18, 39 ayat 2 ini kita mengatakan bahwa Gog dan Magog yang ada di Yeskiel, Gog ini memerangi Israel. Oke? Sama nggak dengan yang dikatakan Wahyu? Tolong dibaca ya. Pasal 20 Wahyu ayat 9 saja. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi,
lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Tidak ada kata Israel di sini. Benar ya? Tapi Bapak Ibu harus perhatikan ada kata-kata yang keluar di sini. Perhatikan, kata apa itu? Orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Saya tanya, kota yang dikasihi Tuhan, satu-satunya kota yang dikasihi Tuhan dan tertulis di Alkitab itu kota apa? Jakarta? Kagak ada. Bandung? Bukan, apa? Tangerang, Serpong. Apa? Israel, kota Bu. Apa? Yerusalem. Nangkap Bapak Ibu? Yerusalem itu satu-satunya kota di Alkitab ini yang benar-benar Tuhan kasihi. Sehingga begitu mengasihinya dia, ketika dia mau masuk datang ke Yerusalem untuk terakhir kalinya, dia nangis bagi Yerusalem. Benar nggak? Pernah nggak Yesus menangisi Yerusalem? Jadi Bapak Ibu harus paham nih, ya. Ternyata ya persamaan yang kedua dari Gog dan Magog Yeskiel dan Gog dan Magog kitab Wahyu, si Gog ini sama-sama memerangi Israel karena Yerusalem ada di Israel. Jadi saudara, sekarang saudara paham nih, perang akhir zaman itu melibatkan yang keras dong, melibatkan Israel. Jadi kalau nanti Indonesia diserang sama Australia, ini perang dunia ketiga atau Gog dan Magog bukan? Bukan. Korea Utara nanti nyerang Korea Selatan, ini Gog dan Magog bukan? Bukan. Jadi nanti adapun perang apapun juga di dunia ini, sehebat apapun perang itu, tapi kalau perang itu tidak melibatkan Israel, dengarkan saya, berarti bukan perang akhir. Tapi kalau perang itu melibatkan Israel, pasti perang akhir zaman. Oke, itu yang kedua. Apa persamaan yang ketiga? Coba kita baca. Kembali ke Yeskiel, Marcel. 38 ayat 8 sampai 9. Yehezkiel 38 ayat 8 dan 9. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai. Perhatikan saya, perhatikan, baca bersama-sama ayat 9. 3, 1 ya. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Engkaunya siapa? Engkaunya siapa? Pasal 38, pasal 39 Yeskiel tuh engkaunya ngomongin siapa? Gog. Perhatikan baik-baik. Di pasal 38 ayat 9 ini, Gog berserta seluruh bala tentaranya mengepung Israel. Tangkap saudara? Coba lebih tajam lagi. Ayat yang ke-15-nya Marcel. Masih di pasal 38. Dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Datang dari tempatmu utara sekali engkau dengan banyak bangsa menyertai engkau. Dari sini saya ingin mengatakan, menurut Yeskiel 38 yang kita baca tadi, perang Gog ini adalah perang di mana si Gog ini mengepung Israel. Bukan cuma berperang dengan Israel, tapi si Gog ini dengan bala tentaranya mengepung Israel. Oke? Bagaimana dengan apa yang dikatakan oleh Wahyu? Coba dibaca yang Wahyu pasal 20 ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Pada keempat penjuru bumi, ianya siapa? Iblis. Oke? Yaitu Gog dan Magog. Oke. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Perhatikan lagi baik-baik. Kalau baca ayat, perhatikan baik-baik. Ini ngomongin tentang iblis. Ingat, Wahyu 20 ayat 8 ini, iblis dilepaskan kembali di akhir zaman. Setelah dia diikat 1000 tahun, ya, ayat di atasnya, dia dilepaskan kembali. Ya, iblis akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Keempat penjuru bumi. Utara,
4 penjuru bumi. Utara, selatan, timur, barat. Oke ya? Perhatikan, utara, timur, selatan, barat. Kata Yohanes di kitab Wahyu adalah Gog dan Magog. Oke? Dan mengumpulkan mereka dan berperang, jumlah mereka sama seperti banyaknya pasir di laut, banyak sekali. Lanjut ayat berikutnya. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Naik ke dataran bumi, Lalu mengepung perkemahan mengepung tentara orang-orang kudus. dan kota yang dikasihi. Siapa tadi? Kota yang dikasihi? Yerusalem. Baik-baik baca. Di Wahyu pasal 20 ayat 8 sampai 9. Sama. Gog dan Magog di kitab Wahyu juga. Gog ini memimpin tentara yang banyak sekali seperti pasir di laut mengepung Israel. Jadi sudah 3 kesamaan. Pertama, namanya sama. Yang kedua, perang Gog ini di Yeskiel dan di Wahyu menyerang Israel, bukan cuma diserang, ya, tapi dikepung. Bapak Ibu harus bedakan perang konvensional dengan perang canggih. Ya, kalau perang canggih sekarang pakai drone aja bisa. Bapak Ibu tahu drone tidak? Ya, Osama bin Laden, beberapa sekarang ini teroris-teroris, itu Amerika nggak perang langsung, pakai drone saja Bapak Ibu. Ya, pakai satelit dikendalikan dari jarak jauh, ya, terus drone itu terbang. Bisa jadi kalau kita dianggap musuh oleh Amerika, drone nggak ada, kita nggak dikepung oleh tentara Amerika, nggak ada tank Amerika. Tiba-tiba cuma dikirim drone saja dari atas, dikirim bisa dari Honolulu, dari Hawaii, dari Australia, terus drone itu sampai di atas ITC, lemparkan bom ke kita, kita mati. Ini perang canggih. Tapi ternyata Alkitab katakan di akhir zaman nanti, perangnya nggak seperti itu. Perangnya masih perang konvensional. Si Gog ini dengan bala tentaranya mengepung Israel. Ini perang yang sekarang ini perang yang mahal, saudara. Kalau ngomongin kecanggihan sekarang, perang dunia ketiga itu mestinya nggak perlu begini. Tinggal lempar nuklir aja, pakai drone saja, selesai. Tapi tidak. Makanya kita bisa menggambarkan perang yang disampaikan Alkitab ini perang yang benar-benar dahsyat, melibatkan umat manusia. Israel akan dikepung. Yang terakhir, persamaan keempat dari Gog dan Magog Yeskiel dan yang di kitab Wahyu. Coba dibaca lagi 38 Yeskiel ayat 18, Marcel. Yeskiel 38 ayat 18. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku. Perhatikan baik-baik, ketika Gog itu melawan tanah Israel, amarah Tuhan timbul. Oke, sekarang baca lanjutkan 39 ayat 2. 39 ayat 6, salah saya. Ayat 6. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Perhatikan ya, yang saya buka tadi 38 ayat 18 yang sudah dibaca Marcel. Ketika Gog datang melawan tanah Israel, amarah Tuhan muncul. Oke? 39 ayat 6, aku, A-nya besar, siapa akunya? Tuhan. Aku mendatangkan api ke atas Magog, ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Persamaan keempat antara Gog di Yeskiel dengan Gog di kitab Wahyu sama-sama nanti akan melibatkan campur tangan ilahi. Meskipun Gog itu nanti mengepung Israel, tapi perang itu akan berakhir dengan cara yang kata Yeskiel dan kata Wahyu nanti itu campur tangan ilahi. Apa yang dimaksudkan? Murka Tuhan muncul kepada Gog. Karena apa? Karena ingin menghancurkan orang-orang pilihannya, bangsa pilihannya, Israel, tanah yang dicintai Tuhan, kota yang dicintai Tuhan. Dan amarah Tuhan itu muncul dengan cara apa? Tuhan mendatangkan api dari langit. Persis seperti amarah-amarah Tuhan yang Tuhan tumpahkan kemana? Ke Sodom dan Gomora. Dan ke tempat-tempat lain di Alkitab di mana Tuhan murka. Bagaimana dengan kitab Wahyu? Sama nggak dengan api? Coba kita lihat. Ya, Wahyu 20 ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Persamaan keempat, perang Gog dan Magog, baik yang dilihat Yeskiel maupun di kitab Wahyu, itu akan diakhiri dengan campur tangan ilahi. Api turun dari langit karena murkanya Tuhan. Oh, kalau gitu sama dong Pak ya. Gog dan Magog Yeskiel dengan di kitab Wahyu. Itu kan kita baru lihat persamaannya. Sekarang kita lihat perbedaannya ya.
Bedanya di mana? Kembali, Marcel tolong dibuka. Yeskiel 39 ayat 25 sampai dengan 29. Nanti Silvi tolong siapkan Wahyu 20 ayat 1 sampai 9. Silakan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Coba Tuhan kita Allah. lebih fokus ke ayat 26. Sama-sama kita baca ya, ayat 26. 3, 1 ya. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukan terhadap aku kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Oke, perhatikan saya. Pasal 39 di Yeskiel ini yang kita baca di ayat 26 sampai ayat terakhir tadi, itu adalah akhir dari Gog dan Magog di kitab Yeskiel. Pasal 38 itu perangnya. Pasal 39 awal itu campur tangan Tuhan yang membela Israel. Dan ayat yang kita baca ini adalah akhir dari perang Gog dan Magog itu. Perhatikan baik-baik. Mereka siapa? Israel akan diam kembali di tanah mereka dengan aman, tentram, tidak dikejutkan oleh apapun. Jadi kita bisa simpulkan, setelah perang Gog dan Magog di Yeskiel, Israel akan masuk kembali ke tanah perjanjian dengan aman dan tentram. Ada masa damai setelah perang Gog dan Magog di kitab Yeskiel. Sekarang bagaimana dengan yang di kitab Wahyu? Coba dibaca saya. Wahyu 20 ayat 1 sampai 9. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Sudah bisa lihat bedanya di mana? Saya ulangi lagi. Di Yeskiel 39 ayat 25 sampai 29 yang barusan dibaca Marcel tadi, sebelum dibaca Silvi ada Marcel baca kitab 39 dari Yeskiel. Itu habis perang Gog dan Magog Yeskiel, Israel masuk masa damai, aman, tentram. Oke? Sebaliknya, ini bedanya dengan kitab Wahyu. Di kitab Wahyu, Gog dan Magog itu
terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi masa damai dulu, baru Gog dan Magog. Ini jelas perbedaan yang sangat signifikan, saudara. Kenapa saya bilang signifikan? Karena posisi Gog dan Magog ini berbeda dengan masa damai. Kalau di Yeskiel, Gog dan Magog perang dulu terjadi, baru masuk masa damai. Sedangkan di kitab Wahyu, masa damai dulu 1000 tahun, baru Gog dan Magog. Habis Gog dan Magog, nggak ada lagi masa damai, Bapak Ibu. Ada penghakiman terakhir dan Yerusalem baru. Jadi dari angle ini, yang dilihat Yohanes maupun Yeskiel, saya percaya hal yang berbeda. Apalagi Pak, cuma itu, enggak ada yang lain. Coba kita buka sekarang Marcel. Yeskiel 39 kembali, ayat 25-29. Oke, nggak usah dibaca, tadi sudah dibaca. Sama persis. Sekarang tolong dibaca Silvi. Wahyu 20 ayat 9 sampai pasal 21 ayat yang pertama. Naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 21, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Perhatikan saya. Perbedaan yang pertama tadi antara Gog dan Magog Yeskiel dengan Gog dan Magog kitab Wahyu adalah yang pertama, kita lihat angle-nya masa damainya. Oke ya? Di Yeskiel, masa damai terjadi setelah perang Gog dan Magog. Di kitab Wahyu, masa damai justru mengawali Gog dan Magog. Oke? Yang kedua perbedaannya antara Yeskiel dengan kitab Wahyu ini, ya. Di kitab Yeskiel habis perang masa damai, sedangkan di kitab Wahyu habis perang ada hukuman terakhir, lautan api belerang dan Yerusalem baru. Jadi dua hal yang angle-nya berbeda. Yang perbedaan pertama fokus pada masa damai, yang kedua adalah fokus pada akhir dari Gog dan Magog. Di Yeskiel akhir Gog dan Magog adalah apa saudara? Masa damai, sedangkan di kitab Wahyu akhir Gog dan Magog adalah penghukuman terakhir, Yerusalem baru. Oke saudara ya. Yang ketiga, perbedaan apa lagi? Ini yang paling signifikan juga. Tolong dibaca. Marcel 38, Yeskiel ayat 1 sampai 2, 39-nya ayat 1. Silakan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Oke, fokusnya kepada Gog di tanah Magog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Pasal 39 ayat 1. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Perhatikan baik-baik. Subjeknya di pasal 38 ayat 1 sama 2 dan pasal 39 ayat 1 dari kitab Yeskiel, subjeknya siapa? Siapa? Gog, Raja Agung Mesek dan Tubal. Oke. Jadi saudara, yang saya mau katakan, di kitab Yeskiel nanti yang memimpin perang melawan Israel adalah Gog. Musuh utama Israel adalah Gog. Bagaimana dengan yang di kitab Wahyu? Tolong dibuka. Pasal 20 Wahyu, ayat 7 sampai 10.
Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan Iblis dari akan penjaranya. dilepaskan dari penjaranya. Lalu? Dan ia akan pergi menyesatkan Siapa ianya? bangsa-bangsa. Iblis. Iblis akan pergi. Lanjut. Pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi untuk mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa Perhatikan saya. siang malam sampai selama-lamanya. Di kitab Wahyu, subjeknya siapa? Iblis. Pak, masa sih iblis bisa berperang, Pak? Bapak Ibu ingat dong ceritanya tadi kan, kronologisnya. Gog dan Magog di kitab Wahyu terjadi setelah masa damai, kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu tahu nggak siapa yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun? Yang bisa masuk kerajaan 1000 tahun bukan saja orang-orang yang punya darah dan daging seperti kita, yang masih bisa bertahan hidup setelah perang Harmagedon, tapi juga orang-orang yang dibangkitkan Tuhan, yang mati martir menghadapi antikristus. Baca ayat-ayat sebelum pasal 20 ini. Jadi nanti warga negara kerajaan 1000 tahun itu adalah manusia. Ada dua jenis manusia seperti kita ini, dan juga ada manusia yang sudah hidup dalam kemuliaan seperti Yesus yang sudah bangkit. Jadi nggak heran Bapak Ibu, setelah itu berakhir, nanti di kerajaan 1000 tahun Bapak Ibu bisa lihat Yesus, tahu nggak sih? Alkitab yang ngomong kok. Yesus akan memerintah sendiri. Di mana Pak? Di Yerusalem. Yesus akan turun di mana Pak? Di Bukit Zaitun. Perhatikan baik-baik. Semua lutut akan melihat, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Di kerajaan 1000 tahun nanti Bapak Ibu, kita bisa melihat muka dengan Yesus. Maka kalau Yesus saja bisa dilihat, iblis bisa dilihat gak? Iblis nanti di perang Gog dan Magog di kitab Wahyu akan kita bisa lihat wujudnya Bapak Ibu. Jadi dari sini kita bisa lihat perbedaan subjek yang memerangi Israel. Kalau di kitab Yeskiel, subjeknya siapa? Gog. Kalau di kitab Wahyu, iblis. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Tapi kalau Bapak Ibu cerna tadi apa yang saya sampaikan, perbedaannya sangat jelas. Meskipun saya tidak tutup kemungkinan, itu memang ada angle-angle yang sama. Kenapa bisa begini Pak? Karena Yeskiel dan Yohanes itu adalah manusia yang hidup di zaman yang berbeda. Bapak Ibu sudah saya berkata di mimbar ini berkali-kali. Namanya nubuatan itu bisa datang kepada satu nabi saja atau kepada beberapa nabi. Oke? Nabi yang dapat pertama nubuatan yang hidupnya 5000 tahun yang lalu, sama nabi yang baru dapat nubuatan di hari ini, pasti tajeman mana? Saya di Jakarta, oke? Saya mau ke, misalnya saya mau ke Gunung Kelut. Oke Bapak Ibu ya. Gunung Kelut dari Jakarta tidak terlihat. Oke ya, tidak terlihat. Terus saya melangkah terus sampai misalnya di daerah Kediri. Dari Kediri Bapak Ibu, Jawa Timur, kampung halaman saya, itu Gunung Kelut bisa kelihatan meskipun jauh. Ya. Tapi kalau saya sudah berdiri misalnya di Kecamatan Ngancar, Wates, Kediri, itu di kaki Gunung Kelut di kampung saya benar-benar. Itu Gunung Kelut bukan aja kita bisa lihat, udah kita berdiri di bawahnya, tinggal naik ke atas dikit lagi setengah jam sampai ke puncak, ke kawahnya. Nangkep saudara? Ini juga kitab nubuatan begini. Yeskiel sama Yohanes itu hidupnya duluan siapa? Yeskiel, ribuan tahun sebelum Yohanes, Bapak Ibu. Dia melihat satu yang sama yang diperlihatkan Tuhan tentang Gog dan Magog. Tapi karena dia jauh, dia melihatnya terbatas, hanya sebatas semampunya dia. Yohanes hidup jauh di atas dia. Setelah dia melihat lebih jelas. Yeskiel melihat Gog dan Magognya terjadi setelah itu ada masa damai. Yohanes melihatnya, Gog dan Magog yang dilihat adalah Gog dan Magog setelah masa damai. Ini tidak bertentangan dalam ilmu hermeneutika, ilmu tafsir. Ya, justru yang dikatakan Yeskiel dan yang dikatakan Yohanes ini memperlengkapi. Dari sini ingin saya mengatakan, bisa jadi sangat besar kemungkinan Gog dan Magog Yeskiel dan Gog dan Magog si Yohanes. Meskipun mungkin sama-sama namanya Gog dan Magog, tapi dua peristiwa yang berbeda.
Jadi kalau Bapak Ibu ikutin saya dari awal tadi, kita ini generasi akhir. 2016 kita hidup di zaman akhir. Akhir zaman menurut Alkitab akan diakhiri sebelumnya oleh perang dunia. Perang dunia apa, Pak? Yang pertama, Gog dan Magog, Yeskiel, di mana Israel akan dikepung oleh tentara dari utara sekali. Bapak Ibu belajar di buku-buku sejarah. Sampai detik ini tidak pernah Israel dikepung, dihancurkan oleh negara dari utara sekali. Belum pernah. Berarti kalau nubuatan Yeskiel 38-39 belum tergenapi, harus tergenapi enggak? Harus, karena ini firman Tuhan. Maka Gog dan Magog itu harus terjadi dulu. Habis itu baru Harmagedon. Oke? Habis Harmagedon kerajaan 1000 tahun. Habis kerajaan 1000 tahun baru Gog dan Magog di kitab Wahyu. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau lihatkan satu buah film yang saya lihat dari YouTube. Bayu tolong siapkan. Ini yang saya bilang, saya benar-benar akhirnya worry dan harus mengatakan ini kepada saudara. Karena apa yang dilihatkan di film ini benar-benar sangat menggenapi apa yang akan terjadi seperti yang di Alkitab katakan. Silakan. Ini adalah sebuah film ya, dari sebuah kelompok yang mengambil berita-berita tentang akhir zaman. Ya, boleh dibesarkan suaranya. Suaranya boleh dibesarkan. Dalam bahasa Inggris, ya. Tapi Bapak Ibu pelan-pelan pasti nanti akan nangkep. Greetings world, we are Anonymous. For the last 2 months, we have been consistently reporting on a possible global conflict, World War III between the United States and its allies in the West, and Russia and its allies in the East. The dispute on the South China Sea has severely damaged the United States' relations with the People's Republic of China. Ini memang gambarnya seperti ini. Court of Arbitration in Kelompok The Hague ruled Anonymous, that China's 9-dash line claim tidak in mau the dikenal. South China Sea and its land 2 bulan ini reclamation mereka activities on menyelidiki islets are invalid semua and berita-berita unlawful. tentang The United States has been keadaan preparing to internasional dan sail dia in the area under a menyimpulkan so-called kita ada freedom di of ambang perang navigation dunia ketiga. principle. This has angered the Chinese. In August, the Chinese defense minister, Chang Wangquan, told his country's citizens to prepare for what he Agustus kemarin, described as the People's War at Perdana Menteri Sea. China Mr. Wangquan bilang was kepada referring rakyat untuk directly to the mempersiapkan kita United masuk dalam States' perang dunia planned ketiga. provocation under the pretext of freedom of navigation. China has since vowed to take all necessary measures available to protect its sovereignty over the South China Sea, revealing that it had the right to set up an air defense zone on the sea. China has also since been positioning and testing its nuclear weapons, and planning military drills on its waters with Russia. Even the United States has confirmed that China has tested an intercontinental ballistic missile, which is capable Amerika of striking mengkonfirmasi everywhere in the world China within sudah half an melakukan hour. beberapa kali Moving away from the ya, South China Sea, senjata nuklir we arrive in diledakkan. Syria. It is an open secret that the civil war in Syria is a proxy war between the United States and Russia. Russia has even intervened physically Ada on the kemungkinan juga request of perang the dimulai dari Syrian Syria. government. The United States, unable to get Rusia any membela invitation, Syria dan has Amerika been menyerang openly Syria, and jadi perang secretly antara Amerika dan arming many Rusia. rebel groups in the country, with open plans to overthrow the Syrian government. Of course, since Russia honored the invitation of the Syrian government last year, the war has been turning in favor of the Syrian government, which was falling before Russia's intervention. As we speak now, tension is mounting between the United States and Russia. Nerves are at their highest since the Cold War era. The United States, at the moment, is sitting on tenterhooks. Many officials in the President Obama administration are frustrated and confused regarding the situation in Syria. The United States has announced that it has ended all contacts with Russia in Syria. This announcement by the United States comes as Russia, beginning on September 22nd, intensified its military operations in Syria.
with the intentions to capture the city of Aleppo for the Syrian government. Diplomatic efforts to put an end to the fighting in Syria have collapsed. As the Aleppo operation continues, Russia has given the United States a stern warning not to take any action against the Syrian government forces. In fact, there are many Russian jet fighters stationed in Syria, ready to shoot down any United States jet fighter that attempts to strike on the Syrian government forces. These developments from Moscow are not going down easily with the United States. The United States Secretary of State, John Kerry, is said to have urged President Obama to intervene and face the consequences from Russia. He is said to have even favored a nuclear deterrent against Russia. However, it appears that before Kerry could even make this suggestion to President Obama, the Russians had already gathered intelligence on the happenings within the White House. According to ZVEZDA, a Russian Defense Ministry television channel, the country has started preparing its citizens for a possible nuclear war with the United States because of the mounting tensions in Syria. Russia has since moved to deploy nuclear-capable Iskander missiles in its westernmost region, Kaliningrad, which borders on NATO members of Poland and Lithuania. Due to how the situation has become, some top officials at the United States Defense Headquarters have finally spoken. These Pentagon officials have admitted that World War III is imminent, and that it's going to be deadly and fast. The military generals were speaking on a Future of the Army panel in Washington. A conventional conflict in the near future will be extremely lethal and fast, and we will not own the stopwatch, Major General William Hicks said. General Hicks also stated that China and Russia's armies are becoming increasingly technological, and that the Pentagon was getting ready for violence on the scale that the United States Army has not seen since Korea. His comments were also echoed by Lieutenant Gen. Joseph Anderson and Chief of Staff, Gen. Mark A. Milley, who described war between nation-states as almost guaranteed. The generals also said apart from the conventional battle, cyber battle, too, has become a reality against the United States, revealing that even smaller nations are launching it against the country. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. And one last point, which is this, that it's now Hillary Clinton who wants to start an air war with Russia over Syria by calling for a no-fly zone. We have 2,000 nuclear missiles on hair-trigger alert, and Mikhail Gorbachev, the former premier of the Soviet Union, is saying we are closer to a nuclear war than we have ever been. Michael Gorbachev belum lama ini dalam minggu ini mengeluarkan statement bahwa dunia diambang perang dunia ketiga. Melihat apa yang dilakukan oleh negaranya. NATO and EU ships have flocked to the British coast where a Russian fleet is passing on its way to the Mediterranean. It's in international waters, but it's got the alliance on alert. Laura Smith's got the story. Melepaskan kapal yang bermuatan nuklir ke daerah Mediterania and of course into the English Channel, into the Dover Straits. The pernah Norwegian melewati Air Force Inggris filmed kapal them selam when they were Rusia. off the Shetland Islands. Those are some pretty great pictures. And then locals and media gathered to watch them in Dover, and of course they could see them off the coast because it's just 21 miles wide, that stretch of water. That was earlier on Friday. And of course they're being watched very closely by ships from the navies of a number of different countries. There's the UK's HMS Duncan, of course, which has been man-marking the flotilla, according to the Defence Secretary. The Norwegians, the Finnish, they all have ships in the area that are watching the progress of these destroyers, and several NATO vessels and planes as well. Extraordinary display of Russian military power just a few miles off the British coast. Hanya beberapa One mil Moscow dari newspaper called pantai it laut an Inggris. armada, and Kapal its selam itu chosen route straight down the English Channel provokatif, is likely to have been sesuatu yang chosen tidak pernah terjadi deliberately. sebelumnya. The warships could have gone round the north coast of Scotland, but this was the route that sent a powerful message, one which a former Royal Navy admiral said was a wake-up call. Since the end of the Cold War, we've allowed our capabilities to decline, and I also think our skills have declined as well. We need to get back into the game of actually countering the Russians whenever they seek to coerce either European nations or project power like they have done with this task group. The
task group will be reinforcing what's already a big Russian presence in Syria. Today, the EU, blocked by Italy, stopped short of threatening sanctions against Russia for what it called atrocities like the bombing of civilians in Aleppo, while Moscow's ambassador to Brussels denied that this was all a massive demonstration of hard power. What about the option of controlling the airspace so that barrel bombs cannot be dropped? All the options. What do you think of that option, sir? Right now, Senator, for us to control all of the airspace in Syria would require us to go to war against Syria and Russia. Kita siap, kata Jenderal NATO, kita harus siap berperang melawan Syria dan Rusia. И люди не чувствуют опасности. Вот меня что беспокоит. Ну как мы не можем понять? Мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение. Вот в чем проблема. Делают вид, что как будто ничего не происходит. Но я не знаю даже, как достучаться. We're flying over Estonia now. Just over to the east, to the right, is Russia. We are to be ready. We should not be afraid. We are not to be Ready for. Kita harus ready apa? Siap apa? Menghadapi kelakuan Putin dan Rusia. Untuk pertama kalinya Amerika juga bersama NATO mengirimkan banyak armada tempurnya ke daerah Baltik, saudara, yang berbatasan langsung dengan Rusia. Ini Laut Hitam, Laut Dingin, Laut Baltik. Belum pernah terjadi sebelumnya. Which acted as a launching pad for the amphibious operation. The Black Sea is bounded by 6 countries in southeastern Europe and western Asia. Since the Russian annexation of Crimea in 2014, the security situation here has been very tense at times. Situasi yang saya mau sampaikan di sini, ini situasi yang bagi saya nggak main-main, saudara. Karena semua berita yang saya baca sebelumnya nggak pernah terjadi. Sejak Perang Dingin berakhir, sejak tembok Berlin runtuh, ini baru pertama kali Amerika sekutunya mengirimkan pasukan dengan jumlah yang sangat besar di bibir pantai, di bibir perbatasan dengan Rusia. Rusia juga Ukrainian terprovokasi. President Petro Poroshenko has instructed all military units near Crimea and in the eastern Donbass region to be at their highest level of combat readiness. We are to be ready. We should not be afraid. Harus siap. Ready for. Jangan takut. Ready for opportunistic behavior of siap untuk menghadapi yang dilakukan Putin dan Rusia. Haleluya. Dinyalakan lagi. Rusia. Apa hubungannya Pak Rusia sama Gog dan Magog? Ya. Bapak tadi ngomong perang akhir zaman itu selalu melibatkan Israel. Sedangkan yang kita lihat tadi kan ini Rusia sama Amerika. Apa hubungannya Rusia nanti dengan Gog dan Magog? Gimana caranya? Gimana ceritanya Rusia kok bisa nyerang Israel? Sesi kedua. Nanti saya akan lanjutkan.